ya tentunya di podcast Vaksin Untuk Kita bersama saya Conchita Caroline. Nah, tema hari ini menarik sekali, kita akan membahas mengenai vaksin untuk komorbid dan juga vaksin untuk ibu dan anak. Mungkin ada yang berandai-andai, kenapa sih kita harus terus mengupdate informasi mengenai COVID-19 dan juga vaksinasinya? Ya tentunya supaya kita tidak mendapat informasi yang salah, jadi penanganannya juga tepat. Apalagi kan sekarang Indonesia sedang mengejar target nih, agar seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan vaksin, supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti semula dan bisa merasakan kembali seperti apa berkehidupan seperti sedia kala ya. Nah, hari ini dengan pembahasan yang menarik, aku nggak sendirian tentunya, sudah hadir juga bintang tamu kita yang akan membagi ceritanya. Ada Kak Ayu Hastari. Hai. Waduh, Kak Ayu ini aku memperkenalkannya agak bingung karena memang multitask, semuanya bisa. Artis iya, presenter juga iya, jadi ibu muda juga sekarang, ya kan? Amin. Sekarang mau apa aja semua kita kerjain. Oh iya benar. Kak Ayu, gimana nih kabarnya di tengah pandemi COVID-19 ini dengan anak berusia di bawah 5 tahun? Yes. Gimana kesehariannya nih? Alhamdulillah kalau kabar sih baik. Alhamdulillah juga aku selalu bersyukur masih diberi kesehatan di tengah situasi pandemi seperti ini, walaupun circle terdekat kita, orang-orang terdekat kita udah pada kena semua, tapi yang penting keluarga inti ini masih dilindungi, aku bersyukur banget. Soal untuk anak, sudah pasti ya ibu yang mana yang nggak terus putar otak setiap hari kan untuk cari apa nih, aktivitas apa untuk supaya anaknya nggak bosan, dan pastinya cara untuk melindungi anak kita dan keluarga terus. Benar. Apalagi kan ya namanya anak usia segitu, kita harus kasih pemahaman tentang COVID-19 ini juga agak susah ya, agak berhati-hati nih supaya nggak salah persepsi. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Kak Ayu, aku mau update dulu sama teman-teman yang mungkin penasaran seperti apa sih situasi COVID-19 di Indonesia saat ini. Aku punya update terkini dari awal Agustus 2021 untuk jumlah terpapar COVID-19 adalah 3.440.000 sekian orang. Tapi kabar menariknya adalah untuk vaksin sendiri juga sudah meningkat nih cukup pesat ya, karena memang Indonesia juga terus menyuplai vaksin agar nanti harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin COVID. Kalau kita lihat saat ini tercatat datanya dari awal Agustus sudah 47 juta lebih orang yang melaksanakan vaksinasi pertama, sementara sudah 20 juta lebih untuk yang melaksanakan vaksinasi kedua. Wah, semoga bisa segera tersebar dengan baik, jadi kita juga bisa merasa lebih tenang gitu ya, dan kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Amin. Kita balik lagi nih Kak Ayu ya, banyak banget sebenarnya yang pengen dibahas. Kita tuh udah lama nggak ketemu loh teman-teman. Banget. Dari awal ya ketemu Conchita masih kecil, masih unyu-unyu. Sekarang udah jadi sama-sama jadi mommy ya, ketemu lagi di sini, akhirnya bisa bareng-bareng. Seneng banget. Aku senang karena udah sebulan lebih nggak keluar, ketemu teman-teman semuanya. Iya, serius. Aku mematuhi PPKM banget ini loh. Nah, yang aku mau tanyakan adalah dengan kondisi ada anak usia 5 tahun ya di rumah, gimana dia sempet kayak cranky nggak sih? Kok aku di rumah terus? Mungkin tadinya biasa diajak pergi kemana-mana, kok sekarang jadi nggak boleh pergi? Sempat ada pertanyaan gitu nggak dari Kenichi? Ada banget. Apalagi aku sekeluarga itu tipe yang family yang seneng banget ke mall, ya kan? Terus udah gitu anak aku juga punya aktivitas rutin, misalnya dia ke toko buku, ke toko mainan, pokoknya intinya kita quality time ke mall gitu. Dan ketika semuanya udah kayak gini kondisinya, di mana-mana tutup, playground atau apapun tempat yang bisa untuk anak-anak nggak bisa, otomatis ya kita harus memutuskan untuk di rumah dengan waktu yang cukup lama gitu. Sebenarnya anak aku awal-awal sih pastinya aku bosen gitu, mami aku mau ke mall, aku mau shopping yang kayak gitu. Aduh, gimana caranya? Nggak bisa online dulu aja kita sekarang ya. Awal-awal gitu, tapi kan bingung ya kalau anak kita itu pertanyaannya seputar kayak gitu terus. Kenapa sih kita nggak boleh keluar? Kenapa sih di luar ada virus apa sih gitu-gitu kan dia belum ngerti. Nah, aku berusaha menjelaskan secara logik aja gitu, di luar ini memang sedang ada virus corona yang sangat membahayakan kita gitu. Dan aku menjelaskan anak aku itu terbantu banget waktu itu dengan adanya si buku corona yang digital itu loh.
Kalau kamu pernah terima broadcast dari teman-teman yang momi-momi atau dari keluarga juga, ada itu buku Corona. Di situ benar-benar bagus banget dijelasin benar-benar sejarahnya COVID itu seperti apa, virusnya bentuknya seperti apa. Tapi itu ditujukan untuk anak-anak gitu. Jadi penjelasannya sangat mudah dipahami meskipun anakku umur 4 tahun. Dia benar-benar aku ajak, aku ceritain, baca cerita itu dia benar-benar sampai melotot-melotot, matanya benar-benar, "Mami, ini virusnya kayak gini. Ini virus Corona Delta ya namanya," gitu-gitu. Dia sampai tahu Corona Delta namanya. Ih, pinter banget. Karena ada penjelasannya juga gitu. Jadi ini loh, kenapa kita nggak boleh keluar? Karena virusnya di luar tuh ada banyak. Bentuknya kayak gini. Menularnya itu dari mana? Dari baju, dari apa? Semuanya ada lengkap di situ panduannya. Nah, setelah dari situ, aku ngelihat anak aku kok dia mulai kayak nggak pernah ngomong-ngomong bosen lagi. Dia betah-betah aja di rumah sampai aku bingung. Aku iseng kan, aku tes kan, yuk kita jalan-jalan keluar yuk, Mami bosen nih. Nggak, kita tunggu di rumah dulu. Di luar ada virusnya loh, ada Corona Delta loh. Hah? Aku sampai kok dia ngerti banget ya. Udah akhirnya dia, apalagi yang aku ngerasain yang benar-benar di rumah sampai sebulan ini tuh ya saat PPKM ini nih yang kemarin yang darurat, benar-benar sebulan nggak keluar sama sekali. Even ke supermarket aja aku nggak berani. Dan ya udah kita fine aja, nggak anakku nggak yang cranky gimana, karena paling variannya dia kan dari mainan kayak gitu-gitu ya. Aku cariin mainan yang dia mau, terus kan dia aktivitas hariannya juga udah ada, jadi terisi gitu loh, ada schedule-nya sehari-harinya gitu. Tapi berarti sangat membantu ya si buku Corona kamu itu. harus cari. Aku ada nanti aku forward ya. Boleh. Pasti udah banyak juga kok yang dapat buat ya. anak-anak. Teman-teman sekarang buat yang aduh pengen jalan-jalan, aduh pengen nongkrong, udahlah nggak apa-apa cuma sebentar. Jangan kalah sama Kenichi loh itu. Baru umur 4 tahun udah ngerti dia, jangan keluar-keluar. Ada Corona Delta di luar sana tuh dia udah paham. Jadi kita yang udah gede-gede jangan ya, jangan sampai kalah gitu. Karena biar bagaimanapun emang sih bosen pasti ya. Tapi kalau kita-kita aja nih yang di rumah ada anak-anak dengan penuh pertanyaan bisa bertahan, masa kamu enggak? Pasti bisa juga bersama-sama supaya kita bisa menghadapi ini dan segera menemukan solusi akhir sehingga nanti kita bisa kembali lagi berkehidupan seperti semula ya. Betul. Tapi Ayu udah vaksin? Aku sudah vaksin alhamdulillah bulan Juni. Udah 2 kali atau belum? Baru nanti bulan September yang kedua. Yang berikutnya ya? Yang berikutnya karena aku dapat Astra kan waktu itu. Ih, sama aku juga. Iya kan. Terus gimana? Aduh, nah ini nih yang aku mau tanyain. Kemarin itu kan kalau di aku itu sebenarnya untungnya ya nggak ada yang sampai gimana banget, cuma nyeri-nyeri sendi aja, tangannya pegel, hal yang wajar banget, reaksi wajar pada saat menerima vaksin COVID-19. Sebenarnya nggak hanya vaksin COVID, tapi semua vaksin itu pasti akan ada gejala terusan sesuai dengan antibodi masing-masing. Kalau Kak Ayu kemarin gimana? Ada gejala-gejala tertentu nggak? Ada. Aku ngerasain gejalanya dan ini sebenarnya aku malah mengungkapkan karena aku tipe-tipe yang awalnya sempat maju mundur juga mau vaksin loh. Ini nih bener-bener ini aku bener-bener mikir banget mau vaksin karena waktu masih awal-awal memang aku nggak bisa memungkiri ya banyaknya berita-berita yang hoax ataupun yang fakta yang kita nggak bisa nemu nih yang mana sih yang benar, sebenarnya aku harus percaya yang mana gitu kan. Apalagi tentang vaksin ini yang masih waktu awal-awal. Terus akhirnya aku waktu itu langsung didaftarin untuk vaksin dan dapat jadwal. Nah, begitu aku dapat jadwal vaksinnya, aku langsung cari tahu dulu nih, ini efek sampingnya apa nih vaksinnya, vaksin aku apa ya dapatnya gitu-gitu kan. Udah sempet karena akhirnya pas dapat wah Astra. Aduh, Astra ini kan efeknya begini begitu. Tapi ya udah akhirnya setelah aku ditenangin juga sama ada keluargaku juga yang dari dokter gitu, ternyata efek samping itu bekerja di badan itu ya karena menunjukkan vaksin itu bekerja gitu loh. Betul. Justru bagus kalau itu bekerja dan ada efek sampingnya di badan kita, itu menandakan bahwa bekerja vaksinnya gitu dan antibodi kita ngebentuk gitu. Setelah jelas itu kok oke. Nah, udah vaksin deg-degan banget dong ya pasti ya. Padahal ini kita cuma suntik, kenapa sedeg-degan ini? Akhirnya seharian itu aku ngerasa fine-fine aja sampai maghrib. Aku malah nunggu-nunggu mana nih efek sampingnya, sampai aku sempet story-story buat yang nanya efek sampingnya, tenang aja, aku masih fine-fine aja gitu. Jam 7 malam update kabar dulu ya, karena keluarga pasti pada nanya ya. Iya, pada gimana kak, pada saat itu soalnya masih banyak yang belum deh aku rasa, jadi kayak kepo banget mereka gimana sih efek sampingnya gitu.
Dan setelah aku vaksin itu, wah, aku update terus jam 7, jam 9 masih nggak kenapa-napa. Tiba-tiba begitu aku tidur, dang, semuanya aku ngerasain demam, sakit kepala, menggigil apa. Tapi pagi-pagi ya better sih, semua demamnya turun, terus cuma sakit kepala sedikit dan lemes gitu. Terus tapi aku kayak, ya nggak apa-apa lah, ini menandakan vaksin ini ya bekerja gitu di badan aku gitu, dan bener-bener dia lagi ngelawan itu kan, lagi ngebentuk antibody juga. Jadi ya udah sehari aja, bener-bener kita ngerasa badan kita bener-bener memang lemes, ya sakit kepala itu. Tapi ya memang di tubuh orang pasti berbeda-beda kok. Ada yang vaksin yang lain pasti ada juga yang nggak kena efeknya juga banyak gitu. Jadi benar-benar ini nggak bikin kita ragu kok, cepat atau lambat pokoknya kita harus vaksin gitu. Dengan efek yang ada itu malah justru membuktikan kalau efek vaksin itu bekerja. Iya, justru malah sebenarnya reaksi itu adalah pertanda bahwa tubuh kita sudah mencoba melawan virus-virusnya ya, membangun antibody. Jadi nggak usah khawatir. Tapi sebenarnya manusiawi dan wajar banget sih yang namanya kita worry gitu kan ya, khawatir sebelum kita melaksanakan vaksin. Apalagi sekarang banyak banget nih berita-berita di luaran sana yang kita nggak tahu ini benar atau tidak, ada jurnalnya atau tidak. Makanya pas banget sekarang ya teman-teman bergabung di podcast Vaksin Untuk Kita, karena memang kita akan membahas secara mendetail manakah yang hoax dan mana yang berita asli. Nah, pas banget untuk menyampaikan informasinya supaya lebih jelas, langsung saja aku akan mengundang seorang dokter yang juga merupakan pegiat edukasi melawan hoax COVID-19. Sudah ada Dr. R.A. Adaninggar atau Dr. Nings. Langsung saja kita sapa ya, Dr. R.A. Adaninggar. Selamat siang Dr. Nings, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Dokter, kita mau bahas-bahas sedikit nih mengenai fakta dan juga mitos seputar vaksin COVID-19. Karena kan sekarang masih banyak sekali berita yang simpang siur ya. Jadi agak takut juga nih, takutnya kita termakan sama hoax tanpa kita sadari. Tadi udah sempat ngobrol juga sama bintang tamu kita, Ayu Hastari. Tapi aku mau konfirmasi lagi gitu. Apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan dari vaksinasi COVID-19 itu sendiri. Tapi sebelumnya aku juga mau ingatkan sama teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan podcast Vaksin Untuk Kita, jangan kemana-mana, pastiin tetap bersama kami karena kita juga akan bagi-bagi hadiah untuk kamu-kamu yang beruntung melalui social media dari Vaksin Untuk Kita. Tapi nanti ya, pertanyaannya nanti akan aku berikan. Sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol seru dulu nih. Tadi aku mau nanya sama Dokter Nings. Dokter, pernah nggak sih ada pasien yang pada saat mau vaksin itu nanya sesuatu yang sebenarnya kurang masuk akal gitu, karena termakan hoax-hoax di luaran sana yang aneh. Misalnya contoh, aduh nanti kalau saya vaksin saya ini lagi berat badannya naik gitu. Pernah nggak sih dok ada yang pertanyaannya seperti itu? Banyak banget pasti. Banyak banget ya. Hoax dan misinformasi itu kan memang banyak sekali ya, terutama tentang vaksin, apalagi kalau udah di broadcast WA gitu kan, udah itu kan nggak ada istilahnya satu arah ya, jadi kan nggak ada yang menyangkal juga, nggak ada yang menjawab, akhirnya banyak orang yang takut ya bingung lah ya, artinya bingung ini informasinya benar atau enggak gitu. Jadi banyak yang konsultasi, terutama orang-orang yang berkomorbid ya kalau ke saya, karena saya dokter penyakit dalam, jadi yang ke saya ya orang-orang yang kebanyakan pingin vaksin tapi ragu karena berita-berita tersebut ya, terutama orang-orang yang punya komorbid ini kan. Di satu sisi mereka takut kalau kena COVID kan memang resiko untuk gejala beratnya tinggi ya pada orang-orang COVID. Tapi di satu sisi juga takut dengan berita-berita yang beredar katanya kalau punya komorbid nggak boleh vaksin gitu. Itu yang paling sering saya temui sih. Seperti itu. Benar-benar, karena memang sekarang itu macam-macam banget ya berita yang berseliweran. Kalau dari dokter sendiri, sebenarnya di mana sih kita bisa mendapatkan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 yang beneran konkret gitu? Tahu nggak sih mungkin website-website yang bisa dikunjungi ini? Siapa tahu sekarang ada teman-teman yang lagi nonton dan masih mempertanyakan di mana saya bisa mendapatkan data-data yang akurat itu, bukan hanya sembarang dari portal media online atau mungkin WhatsApp group. Silakan dok. Iya, mestinya kalau yang resmi dari website Kemenkes ada ya. Kalau misalnya di Instagram juga ada akun resmi Kemenkes, itu juga lumayan update untuk vaksinasi. Dan juga saya rasa kalau banyak juga ya sekarang teman-teman dokter yang juga mengedukasi gitu di sosial media mengenai vaksinasi ya. Sangat banyak sekali kalau kita mau memilih ya, artinya kita pilih-pilih yang memang orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Saya rasa itu sudah cukup
mewakili lah ya. Yang penting kan kalau orang yang berbicara itu sesuai dengan kompetensinya, lalu sesuai dengan bidang yang dia pelajari, ya seharusnya betul ya. Kalau mau website dari Kemenkes juga ada sih, bisa diakses juga secara bebas. Di Instagramnya juga tiap hari update tentang vaksin gitu ya. Oke, wah ini menarik ya, karena memang benar sih, sosial media itu kan cara tergampang kita sebenarnya untuk mendapatkan informasi. Tinggal kita pilah nih, siapa yang di-follow, siapa yang kira-kira memang konkret bisa menyampaikan beritanya. Nah tadi menarik Dokter Ning sempat membahas mengenai komorbid, karena Dokter Ning juga merupakan dokter penyakit dalam. Tadi kita sempat bicara di belakang layar ya Kak Ayu, bahwa Kak Ayu Hastari sendiri merupakan orang yang dikelilingi oleh para komorbid dari keluarga sendiri bahkan. Gimana bisa sharing sedikit nggak ceritanya mengenai awalnya gimana sampai akhirnya keluarga itu menyampaikan, wah kita nggak bisa vaksin nih, ada penyakit apa gitu. Oke, iya betul sekali. Tadi memang di belakang layar aku udah sempat cerita juga nih dok sama Koncita juga kondisinya di lingkungan keluarga aku tuh seperti apa. Mulai dari suamiku dulu juga dia ada penyakit GERD akut, ya, penyakit lambung, dan iparku juga sama. Kalau untuk dari papaku sendiri, dia itu ada paru-parunya tuh sempat infeksi gitu dok. Apa sih waktu itu divonisnya tuh PPOK. Tapi papaku itu tipe yang semangat untuk vaksin. Jadi dia konsultasi dokter dulu memang sampai akhirnya dia udah vaksin sampai kedua kali. Karena dia memang cukup apa kalau misalnya sesak nafas tuh cukup parah sebelumnya gitu. Apalagi di situasi kayak gini kan. Jadi dia semangat vaksin, dia udah vaksin. Terus kemudian dari mamaku juga nih, mamaku tuh kepengen banget vaksin, tapi dia memang dulunya sempat ada sejarahnya dia tuh pernah kena getah bening juga dok, gitu. Tapi itu sudah bertahun-tahun lamanya, dan kemarin itu aku sempat dengar ceritanya dia ketika dia datang ke tempat vaksin. Kebetulan vaksinnya saat itu dia kebagiannya itu yang AstraZeneca. Gitu. Jadi mamaku dan adikku berangkat ke sana, begitu mau vaksin ternyata setelah konsultasi dokter dinyatakan ibu kita tunda dulu vaksinnya gitu, lebih baik pulang dulu karena dengan riwayat penyakit yang ada dan lain sebagainya, jadi mamaku tidak bisa vaksin dulu gitu. Nah, apakah ini karena vaksin, jenis vaksinnya kah gitu, apa vaksin Astra ini kan memang kita tahu efek sampingnya ya seperti itu ya yang kita tahu, atau memang dari penyakitnya ini yang memang udah nggak bisa sama sekali nih untuk vaksin gitu. Kayak suamiku itu dia GERD lambung, akhirnya dia konsultasi dokter tuh setelah aku ngobrol sama dia, kayaknya memang baiknya konsultasi gimana baiknya, dan akhirnya dia udah vaksin juga sekali, dan itu dia ngerasain katanya nggak ada efek apa-apa, dan dokternya juga udah menyatakan bahwa aman untuk vaksin gitu. Tinggal si mamaku ini gitu, situasinya kayak gitu, kasihan juga sih sebenarnya, dia pengen banget vaksin soalnya. Berarti ya dokter nih, kalau untuk orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu gitu, apakah memang sebaiknya kita medical check up dulu ke dokter sebelum kita melakukan vaksin, atau cukup dengan screening yang biasa dilakukan sebelum vaksinasi itu sendiri di tempat vaksinnya? Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan penyakit komorbid itu sebenarnya boleh vaksin semua ya, asalkan kondisinya layak. Jadi sebetulnya tidak ada kontraindikasi. Kalau kita bilang kontraindikasi itu kan berarti nggak boleh sama sekali gitu ya. Betul. Kalau layak dan tidak layak ini artinya ada kondisi di mana mungkin waktu dinilai oleh dokter, oh dia belum layak nih untuk divaksin. Dia harus misalnya penyakitnya harus stabil dulu, harus terkontrol dulu, baru nanti dinyatakan layak. Kayak tadi yang GERD akut gitu ya, asalkan tidak sedang kambuh sebetulnya nggak apa-apa vaksin kan gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi, terutama kalau ini sudah penyakit kronis, lebih baik konsultasi dulu dengan dokter yang memang biasa merawat ya, jadi tahu kondisinya. Jadi dulunya dan sekarang, waktu dulu masih akut, terus sekarang sudah kronis dan sudah terkontrol kan, kalau dokter ini biasa mengontrol orang tersebut, dia tahu kondisinya. Jadi tahu, oh ini layak nih sekarang, oh ini jangan karena masih akut atau masih belum terkontrol. Jadi memang disarankan semua orang yang punya penyakit komorbid itu harus konsultasi dulu ke dokter masing-masing untuk menentukan kelayakan kondisinya untuk divaksin. Kalau misalnya belum layak, sebetulnya bukan berarti nggak boleh. Nanti mungkin suatu saat dia bisa layak. Pertimbangannya adalah penyakitnya harus terkontrol dulu. Atau misalnya tadi penyakit dari kelenjar getah bening, itu mungkin pertimbangannya karena jenis vaksinnya AstraZeneca memang, karena dia punya efek samping salah satunya pembekuan darah kan, jadi harus dipastikan kayak kelainan-kelainan darah itu kan nggak boleh dulu. Jadi bisa mungkin menunggu vaksin lain. Jadi nanti kalau ada jenis vaksin lain mungkin bisa konsultasi ulang ke dokternya, siapa tahu diperbolehkan dengan jenis-jenis vaksin yang memang tidak menimbulkan
efek samping yang mengarah atau memperberat kondisinya seperti yang kelenjar getah bening tadi gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Oh, ini menarik nih ya. Yes. Jadi tambahan informasi juga untuk teman-teman yang mungkin punya anggota keluarga memiliki penyakit komorbid, jangan patah semangat dulu gitu, karena ternyata memang baiknya kita konsultasikan. Kalau ternyata penyakitnya terkontrol, berarti tetap bisa melakukan vaksinasi ya dok ya. Dan tidak ada, mungkin untuk orang yang tidak memiliki komorbid berarti tidak harus melakukan medical check up ya. Ini khusus untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Iya, tapi sebenarnya untuk orang-orang yang belum pernah check up, ini sebetulnya adalah saat penting juga ya. Jadi sebenarnya check up kesehatan itu kan juga salah satu bentuk pola hidup sehat juga ya, terutama kita yang usianya itu di atas 30. Kadang itu kita nggak tahu kalau kita tuh punya penyakit gitu ya, dimana hipertensi, kolesterol, diabetes itu sekarang sudah mengarah ke orang yang lebih muda. Jadi check up rutin itu saya rasa juga tidak ada ruginya. Jadi kalau mau vaksin misalnya check up dulu, tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol, tidak ada hipertensi lah ya minimal, itu kan lebih aman juga untuk dilakukan vaksinasi. Karena kalau memang ada penyakit itu kan lebih baik penyakitnya diobati dulu, terkontrol dulu baru vaksin kan gitu. Jadi sebetulnya boleh juga orang yang nggak punya penyakit komorbid mau check up dulu itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Oh, Oke, tuh berarti teman-teman nggak usah takut ya untuk Iya. medical check up. Kan biasanya emang kita ragu karena aduh takut gitu. Betul. Lebih baik kita tahu duluan daripada sudah terlambat supaya penanganannya juga tepat. Kenapa Kak Tapi Ayu nih, mau ditanya? aku mau nanya penasaran. Nah, nanti ketika kita konsultasi sama dokter nih dok, kalau misalnya memang ada penderita komorbid itu, apakah dokternya nanti juga akan menyarankan vaksin, jenis vaksin yang terbaik untuk penyakitnya gitu loh, maksudnya yang bisa disesuaikan sama jenis penyakitnya dok? Iya, mesti tentunya iya ya. Terutama sih sebetulnya dari vaksin-vaksin yang ada di Indonesia ini yang butuh precaution atau butuh perhatian khusus itu AstraZeneca saja sebetulnya. Karena AstraZeneca itu kan memang ada efek samping pembekuan darah itu tadi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kondisi, jangan sampai memicu ya. Artinya memicu lebih berat lagi terjadinya kondisi pembekuan darah tersebut. Tapi kalau vaksin-vaksin yang lain itu saya rasa tidak ya, seperti Sinovac itu hampir semua bisa ya. Sinovac itu termasuk relatif aman karena dia itu memang platformnya kan simpel sekali ya, dia itu adalah virus yang dimatikan, platform yang cukup lama juga kita pakai sejak zaman puluhan tahun yang lalu ya. Terus vaksin-vaksin anak-anak, vaksin-vaksin orang-orang selama ini kayak influenza segala juga konsepnya sama dengan vaksin Sinovac. Jadi kalau Sinovac itu kita biasanya lebih tidak ada saringan khusus lah ya. Jadi pokoknya penyakit itu terkontrol, penyakit itu stabil, kondisi orang pada saat mau divaksin sedang sehat, nah itu boleh gitu. Oke, nah ini masih seputar komorbid ya Dokter Nings. Yang aku penasaran adalah untuk mereka yang memiliki penyakit komorbid namun telah dinyatakan layak untuk vaksin, ada nggak sih mungkin persiapan pra atau pasca vaksin yang lebih ekstra gitu dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki riwayat penyakit tertentu? Atau mungkin sebenarnya treatmentnya sama aja, asal kita istirahat yang cukup, makan sebelum divaksin, semuanya akan berjalan sesuai dengan prosedur? Iya, sebenarnya nggak ada persiapan khusus sebelum atau setelah vaksin ya, karena vaksin ini sebetulnya adalah tindakan atau rutin ya, tindakan rutin yang kita lakukan juga sebenarnya sehari-hari ya, terutama untuk orang-orang penyakit komorbid. Jadi penyakit komorbid itu kan memang beresiko tinggi infeksi apapun gitu ya, nggak cuma COVID. Jadi sehari-harinya kita juga memberikan vaksinasi selain vaksinasi COVID sebetulnya untuk mencegah infeksi pada kondisi-kondisi komorbid gitu. Jadi tidak ada persiapan khusus, yang penting ya tadi itu ya, jadi check up artinya kontrol ke dokter untuk memastikan kelayakan, udah itu aja. Lalu persiapan untuk vaksinasinya betul, tadi paling tidak istirahat cukup, tidur cukup ya sehari sebelumnya, jadi supaya waktu mau divaksin jangan sampai tensinya naik, nanti kalau tensinya naik batal vaksinnya. Bener-bener harus fit aja ya, berarti sebenarnya yang paling penting diperhatikan sebelum kita melaksanakan vaksin. Kalau Kak Ayu sendiri gimana kemarin pasca vaksin, ada kiat-kiat sendiri nggak sih untuk menjaga imunitas tubuh gitu supaya nggak terlalu lama-lama merasakan gejalanya? Oke, waktu itu sih pas aku ada gejala kan di H+1 aja sih itu dari malam sampai seharian pagi. Itu di hari itu yang aku lemes banget sih, pastinya aku harus makannya tuh bener-bener bernutrisi banget ya. Aku minum jus, aku boost pakai jus buah, sayur. Terus juga ya memang aku banyakin istirahat sih saat itu, H+1 itu aku nggak banyakin aktivitas segala macam, jadi benar-benar aku banyakin ya bed rest atau kegiatan yang nggak terlalu memakan tenaga gitu. Benar-benar. Nah setelahnya ketika badan udah enak ya pastinya aku rutinin tetap
berjemur, pastinya tetap kita lakukan sehari-hari. Terus juga kalau bisa aku mesti keluarin keringet aja gitu biar badannya enak, mau stretching atau apapun itu, pokoknya olahraga-olahraga sedikit yang bisa bikin badannya segar gitu-gitu aja sih. Terus vitamin, terus aku minum juga, ya gitu-gitu aja sih paling. Oke, berarti tetap ya untuk menjaga asupan makanan, Yes. terus sempatkan untuk berolahraga, sama istirahat juga yang cukup. Istirahat itu Nah, sih. kita mau lanjut nih sekarang bahas mengenai vaksinasi atau program vaksinasi COVID-19 yang sekarang tentunya sedang direncanakan untuk bisa diberikan kepada anak-anak ya. Sebagai seorang ibu pasti Kak Ayu Hastari juga punya pandangan tersendiri terhadap hal ini karena sekarang katanya sedang coba untuk disempurnakan ya rangkaian vaksin untuk anak di usia 12 sampai dengan 17 tahun atau 12 tahun ke bawah. Pada saat nanti vaksinnya sudah siap, apakah Kak Ayu akan menjadi sebagian orang pertama yang akan mengajak Kenichi untuk vaksin atau mungkin mau tunggu dulu nih gitu? Sebenarnya sih aku kalau bisa umurnya udah cukup untuk melakukan vaksin, aku pastinya pengen banget gimana caranya menjelaskan ke anakku sendiri, ayo nak kita vaksin nih untuk daya tahan tubuh kita gitu. Pastinya pengen banget ya gitu. Cuma ini kan mungkin masih belum ada kepastian yang benar-benar dari umur berapa gitu loh vaksin untuk anak-anak ini gitu. Sementara anakku usianya baru 4 tahun. Betul. Gitu, dan vaksin anak-anak dimulai dari 12 tahun kabar terakhirnya kan gitu. Jadi wah, aku harus menunggu berapa tahun lagi dong baru anakku bisa vaksin. Tapi nggak tahu sih, kemarin-kemarin sempat dengar ada yang bisa dari 6 tahun ya. Tapi I don't know lah itu berita benar atau tidaknya. Tapi ya kalau misalnya sebenarnya kalau anakku memang umurnya udah cukup sih, aku maunya segera sih anakku untuk melakukan vaksin. Iya dong gitu. Walaupun ya aku sih sering nunjukin juga sih sama dia, maksudnya waktu itu foto aku vaksin kayak gimana, ya aku jelasin juga dulu waktu kamu masih bayi tuh kamu sering divaksin juga disuntik kayak gitu rasanya sebentar. Walaupun dia takut sih gitu, cuma pokoknya intinya kalau memang waktunya sudah siap, ya aku akan jelasin ke dia gimana caranya, ayo nak kita vaksin gitu, tinggal umurnya aja sih. Berarti termasuk yang pro ya, Yap, kalau memang nanti betul. sudah disempurnakan, tidak akan ragu untuk mengajak anak turut divaksin COVID-19 untuk keamanannya sendiri juga pastinya. Nah sekarang coba kita tanya sama dokter Ning deh ya, supaya kita bisa lebih yakin gitu. Sebenarnya di usia berapa sih dok anak itu aman untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Karena ini aku sempat baca juga berita dari salah satu media yang terpercaya bahwa di Australia itu ada anak usia 3 tahun sudah mendapatkan vaksin Pfizer pada saat itu. Gimana dok? Apakah memang ada vaksin tertentu yang mengizinkan atau hanya beberapa negara saja yang memberlakukan hal tersebut? Iya, jadi aman atau tidaknya itu kan kita harus tahu uji klinisnya dulu ya. Jadi uji klinis itu adalah penelitian yang dilakukan pada populasi anak-anak. Memang untuk vaksin Pfizer ini sudah ada penelitiannya. Kalau nggak salah mulai umur 3 tahun memang bisa ya untuk vaksin Pfizer. Tapi masalahnya kan vaksin Pfizer ini belum masuk ke Indonesia. Nah untuk Sinovac sendiri itu juga sudah ada penelitiannya di Cina. Nah di Cina itu dinyatakan aman dan efektif pada usia 3 sampai 17 tahun sebetulnya. Nah kenapa kok negara kita baru mengambil yang 12 sampai 17 tahun? Ini juga sepertinya adalah pertimbangan prioritas ya, karena mungkin stok vaksin kita itu kan nggak selimpah seperti di negara maju gitu ya. Jadi yang diutamakan memang usia 12 sampai 17 tahun dulu, karena kalau melihat angka kematiannya itu anak ini sebetulnya kalau dibandingkan orang dewasa, resiko untuk bergejala berat dan meninggalnya itu jauh lebih kecil. Makanya penelitian vaksin pada anak-anak ini termasuk yang bukan prioritas, jadi terakhir-terakhir kan baru dilakukan. Nah ini baru keluar sekarang, memang Pfizer bisa. Lalu yang Sinovac ini juga bisa 3 sampai 17, tapi karena mungkin di Indonesia kita perlu prioritas ya untuk menyesuaikan stok vaksin, jadinya yang 12-17 tahun dulu. Tapi mungkin nanti setelah ini bisa, ya nanti berikutnya baru yang 3 sampai 17 tahun, dan itu bisa menggunakan Sinovac atau menggunakan Pfizer. Oke, berarti hanya berdasarkan skala prioritas aja sebenarnya ya. Di Indonesia sudah punya Sinovac yang bisa diberikan kepada anak usia 3 sampai dengan 17 tahun. Tapi kalau untuk efek sampingnya, apakah yang dirasakan anak-anak itu akan sama seperti orang dewasa setelah divaksin COVID-19, dok? Iya, jadi kalau berdasarkan hasil uji klinisnya sama, bahkan jauh lebih ringan katanya kalau anak-anak itu, dan efikasinya jauh lebih tinggi, hampir 100% katanya begitu ya. Karena mungkin anak-anak itu kan memang sebetulnya tanpa vaksin itu mereka mungkin juga sebetulnya nggak masalah, tapi kan tetap ya dengan peningkatan kasus, paparan tinggi kan kita harus memberikan ekstra
istilahnya ekstra tameng lah ya juga buat mereka. Tapi ternyata setelah divaksin malah semakin bagus, artinya efikasinya itu memang sangat tinggi kalau diberikan pada anak-anak. Mungkin terkait juga dengan sistem imun anak-anak yang mungkin masih murni ya, jadi masih mudah sekali juga untuk dilatih, jadinya memang efikasinya baik. Jadi tidak ada masalah selama itu pemberian vaksin pada anak-anak tidak bahaya dan efektif kalau dari laporan uji klinis, dan efek sampingnya juga ringan-ringan aja ya, paling berat ya demam, lalu nyeri di tempat suntikan, itu aja sih, karena Sinovac kita pakainya kan. Kalau yang di Cina itu, kalau yang Pfizer juga dilaporkan tidak ada efek samping yang berarti lah, seperti itu. Oke, aduh nggak sabar ya rasanya Ada ya. tips nggak sih dokter nih buat ibu-ibu kayak aku ya, secara ya anak aku kan ya pasti anak-anak mayoritas itu suka takut sama jarum suntik kan ya. Bener. Udah gitu kita pasti jelasinnya ini vaksin biar nggak kena virus COVID gitu. Tapi kita nggak tahu nih anak kita mau apa enggak nih dok. Dokter punya tips nggak gimana nih membujuk anak kita biar mau? Biar kita nggak effort banget. Iya, kita sebagai ibu kayak aduh gimana nih ya ngasih Kalau anaknya nggak mau pembelajarannya. gitu kan. Siapa tahu dokter punya tips kan untuk kita nih. Silakan dok. Iya, kita kasih pengertian pelan-pelan kali ya, kasih pengertian pelan-pelan manfaatnya apa, kayak gitu ya. Soalnya memang sebetulnya sih ada vaksin juga yang katanya sedang dikembangkan untuk anak-anak itu dengan semprot hidung gitu, tapi itu masih Oke. banget ya, artinya masih fase uji klinisnya tuh masih fase 1 gitu. Itu katanya bisa nanti lebih cocok diberikan pada anak-anak. Tapi kalau kita menunggu itu kan juga kita belum tentu nggak kena COVID duluan gitu kan ya. Jadi ya mungkin kita kasih pengertian lah ya sama anak kita, karena manfaat dari vaksinasi ini tentunya jauh lebih besar daripada rasa sakit yang mungkin dia rasakan sesaat pada saat disuntik gitu. Tapi ya harus pelan-pelan kalau ngasih tahu anak-anak ya, karena kalau nggak malah mereka nanti semakin defensif dan semakin Iya benar. Aduh emang harus agak pintar-pintar ya. Bagaimana para ibu yang pasti lebih mengenal anaknya nih cara untuk pendekatannya. Kayak tadi contohnya Ayu Hastari juga sudah menggunakan metode dengan membaca buku corona. Iya, Itu supaya buku anaknya cerita. aware sama keadaan dunia saat ini. Kita sedang berhadapan dengan virus corona yang mungkin memang bagi mereka sepertinya sulit ya untuk apa sih virus itu, tapi ternyata anak umur 4 tahun tuh bisa paham loh. Bisa paham. Aku juga amazed banget sih ngelihat gitu. Jadi dia bener-bener kalau kadang-kadang kalau ngeliat handphone atau di TV gitu suka ada iklan-iklan apa yang ada virus-virusnya, dia pasti tahu itu virus corona ya, itu virus corona dalam bentuknya, karena dia bukunya itu ngejelasin lewat gambar kan. Jadi mungkin anak-anak bisa cepat paham kalau gitu. Benar-benar. Nah, tadi kita udah membahas tentang vaksinasi pada anak. Nah, berikutnya nih yang juga banyak banget masuk adalah pertanyaan, boleh atau tidak sih ibu hamil mendapatkan vaksin? Kalau memang boleh, tipe apa yang paling baik? Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu sama teman-teman, seperti yang tadi udah aku sampaikan, ada kesempatan untuk kalian mendapatkan hadiah menarik dari vaksin untuk kita. Caranya gimana? Silakan jawab pertanyaan yang berikut. Tadi sudah sempat dibahas dan disampaikan langsung oleh Kak Ayu Hastari. Apa sih kiat dari Ayu Hastari untuk menjaga imunitas tubuh pasca vaksin? Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar kanal YouTube Vaksin Untuk Kita sekarang juga, karena nanti pemenang yang terpilih bisa langsung mendapatkan hadiahnya. Jangan lupa ya, tinggal jawab aja apa kiat Ayu Hastari dalam menjaga imunitas tubuh pasca vaksin. Tadi ada 3 item tuh yang disebutin ya. Boleh 3-3-nya, boleh salah satu diantaranya, semoga beruntung. Kita kembali lagi ke Dokter Ning. Dokter, tadi aku penasaran karena memang ada yang DM juga ke aku menanyakan, Kak, saya lagi hamil nih, boleh nggak saya mendapatkan vaksin COVID-19? Karena saya takut juga nih, apalagi kan nanti pada saat melahirkan itu kita tidak pernah tahu ya, kita harus datang ke rumah sakit, mungkin kita terpapar dari sana. Sebenarnya seperti apa dok, boleh atau tidak? Ya, jadi untuk ibu hamil ini beberapa minggu yang lalu Perhimpunan Dokter Kandungan di Indonesia sudah rekomendasikan untuk dilakukan vaksinasi juga pada ibu hamil. Kasus pada ibu hamil itu di Indonesia cukup tinggi dan kematiannya juga cukup tinggi ya. Jadi dipertimbangkan dengan manfaatnya dan resikonya ini, akhirnya direkomendasikan dan hari ini baru keluar dari Kemenkes ya, untuk resmi secara regulasi sudah bisa. Jadi ibu hamil sudah bisa vaksin dengan beberapa persyaratan. Jadi persyaratan yang pertama dilakukan pada trimester kedua. Jadi setelah 3 bulan ya, itu pertama. Terus kalau ibu hamilnya punya penyakit komorbid, sama konsepnya
harus konsultasi dulu dengan dokter kandungannya. Intinya kalau penyakitnya stabil, terkontrol, dia boleh divaksin. Terus vaksin yang kedua sesuai dengan jenis vaksinnya. Jadi vaksin yang boleh diberikan pada ibu hamil semua boleh kecuali AstraZeneca. Jadi Sinovac boleh, Pfizer boleh, Moderna boleh gitu ya. Terus persiapan khusus hanya konsultasi saja kalau misalnya ada keraguan atau misalnya ada penyakit-penyakit tadi, asalkan kondisi stabil, boleh langsung divaksin. Jadi per hari ini sudah ada juknis resmi dari Kemenkes. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita hanya rekomendasi menunggu aturan resmi dari pemerintah. Nah sekarang sudah ada, jadi ibu-ibu hamil bisa mulai vaksin per tanggal 2 Agustus ini. Wah, jadi per 2 Agustus ini ya untuk bumil-bumil nih yang dari tadi udah menanyakan, semangat, semoga dilancarkan dan semoga nanti juga pada saat harus melahirkan di rumah sakit bisa lebih tenang gitu ya, nggak terlalu deg-degan. Nah, kalau misalnya nih dokter, posisinya pada saat divaksin pertama itu kita sedang hamil tapi belum tahu dan berarti kan masih ada di trimester pertama ya. Untuk trimester keduanya apakah sama? Treatmentnya harus menunggu pada saat kehamilan memasuki trimester kedua atau bagaimana? Nah, kalau dari dokter kandungan, dari Perhimpunan Dokter Kandungan, sebetulnya ini yang penting konsultasi. Jadi kalau misalnya dokternya menyatakan mungkin ibu hamilnya ini memang lebih penting untuk divaksin, mungkin dia punya beberapa resiko tinggi ya. Resiko tinggi ibu hamil itu contohnya usia kehamilan lebih dari 35 tahun, atau mungkin dia punya penyakit komorbid seperti diabetes, obesitas ya, atau dia adalah ibu hamil yang bekerja di suatu lingkungan yang resiko tinggi seperti tenaga kesehatan misalnya. Nah itu boleh dipertimbangkan untuk tetap memberikan sesuai interval. Jadi misalnya dia sebelum hamil dia sudah vaksin nih misalnya, terus ketahuan hamil kan masuk trimester pertama. Untuk menyelesaikan vaksin kedua itu sebetulnya boleh-boleh saja asalkan konsultasi dulu dengan dokter kandungan masing-masing. Jadi tidak harus menunggu sampai trimester kedua karena kita sekali lagi melihat pertimbangan manfaat dan risikonya gitu. Oke, untuk ibu menyusui juga sama ya dok, misalnya kita baru saja melahirkan gitu, kemudian bayi masih berusia 1-2 bulan gitu, kita melaksanakan vaksin itu sudah tidak bermasalah ya dok ya? Ya, kalau ibu hamil ini sebenarnya sudah lama sekali untuk rekomendasinya boleh ya, dan tidak ada batas tertentu, artinya Anda menyusui bayinya umur berapapun, itu bahkan setelah melahirkan masih dalam masa nifas pun kalau kondisi Anda sudah fit, Anda sudah sehat, itu boleh langsung divaksin gitu. Oke. Ini supaya mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan juga bertanya-tanya, nggak perlu khawatir lagi ya. Ini kita pertegas sekali lagi bahwa ibu menyusui boleh divaksin, tidak ada batasan usia anak, tidak ada batasan berapa lama setelah melahirkan, sekali lagi asal kondisi kesehatannya sedang prima dan tidak memiliki penyakit komorbid apapun ya dokter Ning. Ya, yang penting konsultasi. Kalau Anda punya penyakit komorbid, tetap balik lagi konsultasi ke dokter dulu apakah sudah layak atau belum untuk vaksin terlepas dari kondisi menyusuinya ya. Cuman saya tambahkan juga untuk ibu hamil dan menyusui ini keuntungannya sebetulnya double ya. Karena kalau divaksin itu kita membentuk antibodi itu akan diberikan secara gratis ke bayi masing-masing. Jadi lewat dan satunya kalau hamil kan lewat plasenta. Jadi benar-benar manfaatnya itu sangat tinggi lah ya dibandingkan resiko kalau misalnya ibu hamil atau ibu menyusui ini terkena COVID. Jadi dia bisa menyalurkan antibodinya secara gratis pada bayinya, jadi bayinya dapat perlindungan secara gratis cuma-cuma tanpa harus sakit dulu kan lewat ibunya tadi gitu. Nah, berarti yang ini bukan hoax nih, beneran nih. Yes, ini valid informasinya ya dari dokter langsung nih. Bener, enak kan kalau kita talk show-nya tuh sama dokter langsung, jadi kita nggak ragu-ragu lagi gitu. Karena kan sebenarnya berita-berita ini udah banyak kita dapatkan ya dari media sosial, dari WhatsApp group, tapi rasanya masih ada keraguan gitu. Nah, kita pertegas lagi di podcast Vaksin Untuk Kita, siapa-siapa sajakah yang layak untuk mendapatkan vaksin. Sekali lagi pointersnya adalah yang penting kondisi tubuh sedang dalam kondisi prima, tidak memiliki penyakit komorbid apapun, dan bisa mendaftarkan diri sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda ya. Nah, tadi udah sempat bahas juga nih sama Kak Ayu tentang bagaimana memperkenalkan Kenichi terhadap coronavirus katanya kan. Kalau untuk protokol kesehatannya gimana Kak? Kan anak zaman sekarang nih, anak-anak kecil tuh udah pinter-pinter ya, aktif banget gerak ke sana kemari. Untuk pengenalan pakai masker, face shield, pasti kan dipergunakan pada saat lagi berjemur pagi gitu misalnya. Gimana respon dan kiat-kiatnya supaya anak tuh nggak cranky dipakein masker? Iya, kan kita udah pakai masker itu dari tahun lalu ya. Itu pun kita masih bisa keluar rumah, masih bisa ke
ke mall dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu mungkin aku penjelasannya lebih ke di luar itu pokoknya banyak virus dan bakteri. Aku belum sampai menjelaskan ada COVID gitu ya. Di luar itu banyak virus dan bakteri di udara. Pokoknya kalau misalnya kita nafas kan bisa-bisa kita masuk virus kalau kita nggak pakai masker. Apalagi kita di mall banyak people loh, di restoran di mana-mana gitu. Akhirnya oh gitu ya mami, kita pakai masker biar nggak masuk virus. Iya, dari situ dia mulai mau pakai masker dan betah. Terus kedua, berjalannya waktu sehari-hari ya karena kita memang protokol kesehatannya harus lebih ekstra lagi sama anak-anak. Pastinya kita udah sedia segala macam ini ya, alat-alat pembersih, sanitizer, semprot-semprot semuanya udah kita sediain dimanapun dia berada. Kita juga rutin bersihin mainannya. Dia bisa seperti itu karena kita biasakan gitu. Benar. Nah, aku mau meluruskan lagi nih dokter nih, ini sebenarnya agak bergeser dari topik vaksin. Ini lebih kepada protokol kesehatan. Sekarang himbauan yang diberikan adalah untuk double masking, menggunakan masker ganda saat kita harus beraktivitas di luar rumah. Karena memang kita tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki privilege untuk bisa bekerja dari rumah. Kebijakan kantornya masih mengharuskan untuk pergi ke kantor. Double masking yang tepat itu dari kedokteran sebenarnya bagaimana sih dok? Karena macam-macam nih, ada yang double tapi dua-duanya kain, ada yang masker medis kemudian diberikan tisu saja sudah dianggap double masking. Jadi yang benar itu sebenarnya bagaimana dokter nih? Iya, jadi sebetulnya itu ada alasannya ya kenapa sih kita sebenarnya nggak harus double tapi kita sebutnya tuh upgrade ya. Jadi karena sekarang itu memang varian baru ini dia lebih mudah menular. Jadi dia itu tidak membutuhkan banyak komponen atau partikel virus untuk membuat seseorang sakit. Jadi kita harus punya extra protection, artinya kita harus punya pagar yang lebih double gitulah ya untuk meminimalkan jumlah virus itu masuk ke dalam tubuh kita gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, upgrade di sini itu tidak harus double sebetulnya ya. Upgrade di sini yang harus dipastikan adalah kualitas penggunaan masker kita. Jadi pertama yang kita lihat itu fitnya. Jadi masker yang kita pakai itu harus fit di wajah kita, nggak boleh ada gap sama sekali antara masker dengan kulit wajah. Dan itu cocok-cocokan tiap orang itu seperti jodoh ya, nggak selalu merek yang sama itu cocok gitu. Jadi itu yang pertama itu komponen fitnya. Yang kedua baru komponen bahannya. Jadi kalau bahan itu minimal 3 lapis ya, 3 ply atau 4 ply itu ya. Nah, itu bisa kita dapat dari beberapa cara. Kalau misalnya mau double masker, boleh. Double masker tadi yang betul itu adalah dengan masker medis di dalam, lalu di luar diberi masker kain. Kenapa? Karena masker medis ini secara filtrasi sebetulnya bagus bahannya. Biasanya dia minimal 3 ply, tapi biasanya ada gap di kanan kiri. Biasanya di pipi itu kita masih ada udara yang bisa keluar masuk dengan bebas. Nah, itu ditutup dengan masker kain. Tujuannya itu sebetulnya. Jadi nanti tinggi, meningkat efektivitasnya. Atau misalnya Anda nggak punya double masker, mau pakai satu masker, misalnya cuma punya masker medis, itu bisa dilakukan atau dibentuk simpul di kanan kiri supaya gap ini tertutup. Itu juga bisa, itu juga sudah disebut upgrade masker sebetulnya. Atau misalnya ganti ke masker yang memang didesain fit dan memang kerapatan filtrasinya sudah tinggi seperti KF94 atau KN95. Itu nggak perlu double kalau Anda sudah pakai itu. Itu yang maksudnya upgrade masker. Tapi kalau double masker kayak masker medis double itu sebetulnya tidak bermanfaat karena tetap masih ada gap di kanan kiri. Ya, jadi dia tidak akan memperbaiki efektivitas filternya. Jadi itu ada beberapa pilihan tergantung cocok yang mana, tergantung budgetnya juga yang ada yang mana kan ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau mau pakai masker kain, punya masker kain tinggal ditambah masker medis aja di dalamnya. Kayak gitu sih. Oke, ini aku langsung pegang-pegang loh kayak ini ada gap nggak ya? Ya ampun. Ternyata benar emang masker medis itu di bagian sini agak terbuka. Benar tadi dokter bilang. Jadi dirapetin lagi pakai si masker kain itu. Iya, jadi sebenarnya filternya sudah bagus tapi masih ada celah-celah karena balik lagi bentuk wajah tiap orang berbeda-beda kan ya. Aduh, akhirnya jadi tahu nih karena kemarin tuh double masking ini agak simpang siur yang mana sih yang benar gitu. Ada kan yang katanya lapisin tisu lagi di dalamnya tapi kok masuk ke lubang hidung pakai jadi tisu lagi ya. Ada kayak gitu. Ada tisu lagi. Jadi katanya dalamnya pakai tisu, kemudian masker medis, kemudian baru sih masker kain gitu. Oh my God, banyak sekali informasi itu. Aduh, makanya kalau memang kita diberikan privilege untuk bisa di rumah aja bekerja dari rumah,
aduh jangan kemana-mana deh ya, untuk keamanan diri sendiri, keluarga juga. Lagian kita jalan-jalan sekarang protokol kesehatannya juga sangat membatasi ruang gerak, jadi buat apa gitu, ditunda saja dulu, mendingan di rumah nonton podcast Vaksin Untuk Kita biar dapat informasi tambahan juga, ya kan? Ketemu Ayu Hastari pula gitu. Dan Mbak Conchita di tiap episode. Dan juga Dokter Ning tentunya yang bisa memberikan informasi-informasi. Nah sebelum kita lanjut ngobrol, aku mau ingetin juga jangan lupa sekali lagi yang belum mengirimkan jawaban, silahkan komen di kanal YouTube-nya Vaksin Untuk Kita. Tadi pertanyaannya sudah kita bahas, boleh nanti bentar lagi kita kasih bocoran lagi ya. Siapa tahu ada yang baru bergabung, baru nonton gitu di tengah-tengah. Kalau bisa sih dari awal ya nontonnya, menarik loh ini pembahasannya. Apa sih kiat-kiat Ayu Hastari untuk meningkatkan imunitas pasca vaksin? Tadi ada 3 poin ya, salah satunya adalah aku boost pakai minum jus, makan sayur yang banyak, terus juga aku berjemur dan olahraga yang simple-simple supaya keringat keluar dan banyak istirahat pastinya. Betul. Nah dokter, aku mau nanya nih, sekarang ini kan banyak yang sudah melaksanakan vaksinasi tahap kedua, tapi masih banyak juga yang salah persepsi, beranggapan bahwa kalau udah vaksin 2 kali nggak apa-apa kok, aman gitu. Karena kan antibodinya udah oke. Malah ada juga kadang keluarga gitu, udah yuk arisan lagi kan udah pada divaksin semua gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara untuk mengedukasi atau menyampaikan bahwa sebenarnya 2 kali vaksin itu bukan membuat kita kemudian kebal terhadap COVID? Ada tips-tips tersendiri nggak dok? Kalau cara dokter memberikan edukasi tersebut kepada kita semua nih ya, masyarakat luas, seperti apa dok? Iya betul, jadi memang banyak yang masih menganggap kalau vaksin itu membuat seseorang kebal ya. Mungkin di bayangannya itu kalau kita udah pakai vaksin itu kita langsung jadi Superman, di mana virus yang ada di kita masuk gitu kan ya. Mungkin itu yang pikirannya. Nah sebenarnya itu tidak seperti itu ya. Jadi vaksin itu dia memperkuat sistem imun kita. Artinya virus kalau misalnya kasus itu masih tinggi di sekitar kita, ya anggap aja di Indonesia lah ya. Di Indonesia ini kita kasus masih cukup tinggi dan kita termasuk kasus tertinggi ya di Asia. Jadi bisa dibilang di kanan kiri kita kalau ketemu orang siapapun tuh masih mungkin dia membawa virus orang-orang tersebut gitu ya. Apalagi vaksinasi kita atau cakupan vaksinasi kita kan belum banyak. Jadi masih banyak orang yang bisa membawa virus dibandingkan orang yang membawa antibodi kan gitu. Jadi ya tetap aja kita masih bisa kena kalau kita tidak melindungi diri ya, meskipun di dalam tubuh kita sudah punya antibodi yang terbentuk dari vaksin, tetap virus itu bisa masuk. Cuman bedanya kalau kita tervaksin, kita sudah divaksin lengkap dan pembentukan antibodinya baik, kalau kita kemasukan virus itu gejala kita tidak akan sampai ke berat. Itu sebetulnya manfaat utama dari vaksin untuk saat ini, karena kalau kita anggap aja kita itu ada di kolam virus ya. Jadi kalau ada di kolam virus itu agak sulit kalau kita berharap vaksin ini melindungi kita untuk tidak terkena. Itu tidak masuk akal ya, karena paparan itu kan bisa dari mana-mana, kita nggak bisa lihat virusnya ya. Yang penting kita lakukan protokol kesehatan itu, makanya untuk meminimalkan kan ya, meminimalkan paparan dan meminimalkan jumlah virus yang masuk. Tapi kalau kita sudah divaksin itu, keuntungan yang bisa kita dapatkan sekarang adalah itu tadi. Jadi kalau misalnya virusnya berhasil masuk, sudah ada antibodi, itu sangat cepat sekali dilawan ya. Jadi akhirnya kita kalau sakit gejala kita ringan, kita nggak sampai masuk rumah sakit, dan resiko untuk menulari orang juga pasti lebih turun karena jumlah virusnya cepat diturunkan. Jadi ya sebenarnya tidak benar kalau misalnya setelah 2 kali vaksin itu orang langsung boleh lepas prokes gitu ya. Itu masih long way to go nanti kalau sudah mayoritas orang itu memang sudah divaksin. Di mana cakupan vaksinasi kita itu masih 7% loh yang fully vaccinated ya. Artinya yang 2 kali vaksin itu baru 7% populasi. Kalau yang 1 kali vaksin 10%-an kalau nggak salah, dan total itu baru 20%. Jadi kita sebetulnya juga masih cukup jauh ya, dan masih harus bersabar, dan sambil kita menuju ke sana, kita harus tetap melindungi diri mengingat kasus di sekitar kita masih banyak. Jadi jangan sampai virus itu dibiarkan masuk ke dalam tubuh kita sebanyak mungkin, karena tetap aja kalau misalnya paparan itu terlalu tinggi, meskipun kita sudah divaksin itu tetap bisa sakit berat juga kalau kalah gitu ya, bisa dianggap kalah ya, kalah jumlah gitu dengan virusnya, vaksinnya juga tetap bisa kalah gitu. Benar-benar, jadi emang nggak boleh salah kaprah tuh ya. Jadi menjawab pertanyaan orang-orang yang suka kayak gitu tuh, yang habis divaksin, kok habis vaksin tapi gue kena COVID, kenapa nih kayak gini, ini
ini udah cukup jelas penjelasannya. Kita itu divaksin bukan kebal, tapi mengurangi gejalanya saat kita terkena COVID. Bener, gitu. apalagi suka ada yang lebih barbar lagi nih. COVID itu justru kalau kita vaksin baru kena. Itu banyak juga aku baca. No. Berarti sebenarnya mungkin setelah divaksin kemudian longgar protokol kesehatannya ya, karena merasa sudah divaksin, akhirnya tubuhnya nggak kuat juga. Nah, Betul. kalau ini ada pertanyaan dari Instagram, dokter, ada yang menanyakan sebenarnya vaksinasi itu ada limitnya nggak? Dalam artian, taruhlah misalnya pandemi ini masih berlangsung sampai dengan 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kita sudah menyelesaikan 2 tahap vaksinasi di tahun ini. Apakah kemudian secara bertahap di tahun-tahun berikutnya kita juga harus melaksanakan vaksin COVID lagi sebanyak 2 kali itu atau bagaimana, dok? Nah, itu kita harus menunggu data ya, menunggu uji. Nah, jadi kapan sih kita harus disuntik lagi atau istilahnya di booster? Itu kalau kadar antibodi mulai turun, lalu juga sebenarnya bukan antibodi aja yang kita periksa, nantinya tuh ada yang namanya sel-sel memori ya. Kalau sel memori itu sudah mulai turun, mulai habis ya kita harus disuntik lagi kayak vaksin influenza lah ya. Vaksin influenza itu kan karena laju mutasinya cepat sekali, dia jauh lebih cepat daripada COVID sebetulnya. Itu tiap tahun akhirnya harus divaksin kan gitu kalau yang influenza ya. Nah, untuk COVID ini belum tahu kita. Untuk sementara sampai sekarang itu belum ada ketentuan booster. Ya, tapi untuk para nakes ini memang di kondisi khususkan. Jadi karena para nakes ini paparannya sangat tinggi, jadi karena sudah lebih dari 6 bulan suntik ya, karena nakes itu kan bulan Januari Februari, jadi sekarang mereka juga di booster yang ketiga. Tapi ini hanya ekstra atau special case aja karena paparan itu tadi. Jadi untuk masyarakat luas yang paparannya tidak setinggi nakes itu belum ada ketentuan untuk dilakukan booster, karena sampai sekarang pun antibodi masih ada sebetulnya meskipun memang turun ya, karena antibodi itu tidak mungkin akan bertahan di kadar tertentu dalam jangka panjang, dalam jangka lama itu nggak mungkin. Selama kita tidak terpapar lagi dia pasti akan turun. Tapi asalkan kita punya sel memori tadi, itu sebetulnya kalaupun terkena itu akan membentuk antibodi lagi bahkan jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi kuncinya itu sebetulnya adalah sel memori. Cuman sayangnya kita itu tidak bisa memeriksa sel memori secara rutin ya, karena tidak biasa kita periksa. Biasanya hanya untuk penelitian, yaitu makanya kita tunggu hasil-hasil ujinya. Orang-orang yang memang dinyatakan sebagai sampel penelitian, itu biasanya mereka yang akan dilakukan uji. Jadi kita tunggu hasil-hasil itu kapan nanti harus melakukan booster lagi, seperti itu. Oke, berarti kita masih harus menunggu nanti perkembangan dari COVID-19 sendiri seperti apa ya, dok? Apakah mungkin pandeminya berakhir atau mungkin masih berlanjut? Yang penting sekarang kita fokuskan dulu kepada mereka-mereka yang belum melaksanakan vaksinasi sama sekali. Harus dituntaskan 2 tahap, dan juga kepada para nakes yang setiap harinya menjadi garda terdepan melindungi kita dari serangan COVID-19. Aduh, sehat-sehat ya dokter Ning ya. Semoga sehat selalu, amin. Aduh, gak kebayang soalnya setiap hari, apalagi ini sudah berlangsung ternyata tanpa terasa hampir 2 tahun malah ya. 2 tahun kita aduh, ya menghadapi ampun, amnesia loh aku. Nggak berasa ya. Aduh, nggak berasa benar-benar. Tapi aku yakin sih para teman-teman yang juga udah join di podcast Vaksin Untuk Kita, ini pasti sudah berupaya yang terbaik. Kita sama-sama dalam kasus ini, dalam pandemi ini, semoga kita bisa melihat akhir ya dalam waktu dekat. Amin. Amin. Nah, berarti kalau Kak Ayu sekarang aktivitasnya di rumah supaya Ken bisa tetap ada keseruan gitu, ngapain aja nih dari pagi gitu? Mungkin masih memberlakukan sekolah di rumah nggak? Karena kan harusnya udah usia taman kanak-kanak ya, 4 tahun ya? Iya. Sebenarnya umurnya dia sih belum 4 tahun banget, tapi mau 4 tahun gitu kan. Cuma aku memang ikutin dia kelas-kelas online yang kayak ada guru lesnya gitu. Jadi benar-benar karena dia sebelumnya itu aku masukin sekolah reguler, dia menolak. Akhirnya aku stop. Kalau gitu aku coba metode belajar lain gitu. Awalnya aku doang nih yang ngajarin segala macam, tapi lama-lama aku dapat referensi dari mami-mami, bisa ikut kelas online yang kayak gini. Coba dia, ternyata dia sekarang udah mulai mau. Jadi aku lagi lanjutin itu gitu sih, belajar online ini gitu. Aktivitasnya dia pun setiap harinya udah aku atur. Misalnya yang hari ini dia menggambar, mewarnai, atau yang ini aku bebasin mau main apa, atau ada yang kegiatan untuk motorik kayak gitu-gitu tuh aku bagi-bagi biar dia tetap bisa bergerak walaupun di rumah aja gitu. Jadi yang penting adalah jadwalnya nih tertata gitu ya, supaya dia nggak bosan. Betul sekali loh, Mami. Benar. Nah,
aku mau nanya juga sama Dokter Ning. Kemarin kan sebenarnya sudah ada beberapa kali ya wacana bahwa daring itu akan usai, akan masuk tatap wajah nih di sekolah. Itu udah senang banget dong. Tahun ajaran baru. Tapi sebenarnya realitanya bagaimana sih Dok dari kacamata seorang dokter yang setiap harinya juga pasti lebih paham mengenai kondisi Indonesia saat ini? Apakah negara kita sudah siap gitu sebenarnya untuk memberlakukan sekolah tatap muka di tahun ajaran baru ini? Iya, kalau ini dari pandangan IDAI mungkin ya. Jadi IDAI memang waktu itu sempat mendukung ya. Artinya bukan mendukung gimana. Pokoknya kalau misalnya kasus itu memang turun ya, ya nggak apa-apa gitu untuk dilakukan percobaan untuk tatap muka. Tapi nyatanya waktu masuk Juli ini malah justru kasusnya meningkat pesat ya, malah meningkat drastis. Akhirnya IDAI sendiri nggak jadi mendukung gitu, sebetulnya malah justru mengingatkan hati-hati nih kalau kita buka sekarang, karena memang persyaratan untuk pembukaan sekolah tatap muka itu kan sebetulnya ada ya, mulai dari positivity rate yang harus kurang dari 5%, lalu persyaratan kesiapan dari sekolah masing-masing itu kan ada semua dan harus dilakukan seperti apa namanya kayak apa sih, kayak persiapan itu apa namanya ya, kayak apa namanya, latihan gitu loh, kayak latihan ya, kayak apa, simulasi kayak simulasi, iya, jadi simulasi dulu seperti itu. Dan di luar negeri itu ternyata juga tidak mudah mereka membuka sekolah tatap muka, jadi banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, untuk kondisi sekarang kalau kita lihat positif rate aja itu jelas masih belum di bawah 5% ya. Di sekolah anak saya pun juga sudah ada tawaran sebetulnya untuk pilihan boleh PTM, yang satunya misalnya mau tetap daring boleh gitu ya. Ya kalau saya sih tetap daring anak saya sementara ini, tapi sekolahnya juga sudah mulai membuka pilihan. Yang penting sekolah juga nggak boleh memaksa, artinya tetap ada hak dari orang tua dan anak untuk tidak mau luring dulu ya. Kalau misalnya mau daring dulu seharusnya nggak apa-apa gitu. Jadi dari Kementerian Pendidikan kan juga begitu ya, tidak boleh ada jadi harus menyiapkan sekolah tersebut, harus mempersiapkan dua. Jadi yang daring dan yang luring juga harus difasilitasi dengan hak yang sama gitu ya. Sampai sekarang mungkin itu win-win solution ya, gimana lagi. Benar-benar, dan yang pasti dari pihak sekolah juga harus memikirkan nih, kalaupun memang sudah tatap muka, kira-kira strateginya seperti apa? Nggak mungkin kayak dulu lagi kan? Ini jadi problem mama-mama banget. Di satu sisi kita pengen anak kita tetap sekolah, tetap bersosialisasi gitu kan. Di satu sisi, apakah mungkin anak kita bisa melakukan protokol ini semuanya selama di sekolah? Apakah ini aman untuk anakku? Wah, udah setiap hari tuh. Udah gitu di satu sisi juga, aduh kalau anak di rumah ini WFH mamanya juga terlantar, ini gimana? Memang suka dukanya selama pandemi ini banyak sekali ya. Makanya semoga pandemi ini lekas berlalu. Sabar-sabar ya teman-teman semua, kita lalui bersama-sama. Kita ketat sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Nah, sebelum menutup perbincangan kita hari ini, mungkin Dokter Ning boleh berikan ajakan nih kepada teman-teman yang sedang menyaksikan podcast Vaksin Untuk Kita untuk melaksanakan vaksin COVID-19. Silahkan, Dok. Ya, sesuai tema kita hari ini ya, pokoknya untuk vaksin ini udah dukung aja ya teman-teman, karena kita 1,5 tahun ini sudah jelas kita hanya mengandalkan prokes dan testing tracing, nyatanya kurang ya untuk negara kita. Jadi mungkin kita butuh tambahan usaha lagi satu, yaitu vaksin. Jadi vaksin ini adalah sebetulnya bukan hak, bukan kewajiban, tapi tanggung jawab masing-masing untuk sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan atau ikut mengendalikan pandemi. Semuanya pasti pingin pandemi selesai kan ya. Saya rasa vaksin ini menjadi salah satu harapan kita sekarang. Jadi sukseskan ya, terus lawan hoax-hoax itu ya, jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas itu benar atau enggak, bermanfaat atau enggak ya. Jadi tetap sukseskan program ini ya. Kita tetap berharap kalau kita bisa mencapai cakupan vaksinasi yang luas, laju vaksinasi cepat, ya tentunya kita berharap kita juga ingin paling tidak lebih melandai lah kurvanya, jadi kita lebih bisa bernafas, untuk ekonomi kita juga lebih bisa bernafas, semuanya bisa ke arah yang lebih baik gitu. Amin, amin. Nah, tadi dari Dokter Ning sudah. Sekarang coba Ayu Astari silahkan mewakili para ibu-ibu yang ada di Indonesia ini, silahkan keluarkan ajakan untuk para teman-teman bervaksinasi. Oke, untuk saya mewakili ibu-ibu ya, untuk mama-mama semuanya. Yuk semuanya ajak untuk vaksin, ajak keluarga kita, ajak orang terdekat kita untuk vaksin. Kalau udah ada kesempatan vaksinnya langsung ambil, nggak usah pilih-pilih vaksinnya apa. Jangan cuma kita tuh kapan sih pandemi ini berakhir, kapan pandemi selesai, kenapa sih kayak gini nggak selesai-selesai, tapi
tapi yuk bantu pemerintah Indonesia yang benar-benar udah bersusah payah untuk bekerja keras melawan pandemi ini semuanya. Jadi udah sama-sama kita dukung program pemerintah vaksin, udah nggak usah ragu-ragu lagi. Tadi penjelasan dokter udah jelas sekali untuk kita semuanya. Ayo semuanya vaksin tahap pertama, tahap kedua, semoga bisa segera tercapai ya target dari pemerintah untuk bisa memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Amin. Amin. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Ayu Hastari udah meluangkan Sama-sama. waktunya. Thank you udah undang aku di podcastnya. Iya, senang banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini, dan terima kasih juga kepada Dokter Ning yang sudah memberikan banyak informasi-informasi penting dan juga meluruskan nih fakta-fakta tentang COVID-19 dan juga vaksin yang mungkin kemarin agak sedikit buram, mana yang hoax, mana yang beneran gitu ya. Terima kasih ya Dokter Ning. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nah teman-teman, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara, tapi pastikan untuk terus mengupdate informasi seputar COVID-19 dan juga vaksinasi COVID-19 di media sosial Vaksin Untuk Kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya hanya di podcast Vaksin Untuk Kita.